Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Amalianur, NIM 2003104 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana alur pelayanan dari SIMPUS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Yang pertama-tama ialah data yang diisi oleh pegawai, di mana pegawai tersebut diberikan username dan password tersendiri, dan ada 3 hal yang akan diisi oleh pegawai tersebut, yaitu tentang data poli, data master, dan data-data dokter. Yang pertama yang diisi ialah data poli, di mana penginputan data poli ini hanya berisi nama dari poli, baik itu poli umum, poli THT, dan lain-lainnya. Kemudian penginputan data master. Data master ini terbagi menjadi data bidang, yaitu bidang dari pekerjaan yang terdapat pada pegawai-pegawai tersebut. Penginputannya ialah hanya nama bidang tersebut, contohnya bidang administrasi. Kemudian data jabatan, di mana pegawai tersebut mengisi data berupa jabatan-jabatan apa saja yang ada di dalam yang mengikuti dalam pelayanan SIMPUS. Kemudian data pegawai, di mana data pegawai ini berisi identitas dari setiap pegawai yang ada dalam pelayanan puskesmas, baik itu mulai dari NIK, identitas, dan NPWP, maupun jabatan dan bidang jabatan pegawai tersebut. Setelah itu data paramedis, di mana data paramedis ini diinput mulai dari kode dari paramedis dan identitas dari paramedis dan nomor izin paramedis. Setelah itu poli di mana paramedis tersebut ditempatkan. Setelah pengisian ketiga ini dilanjutkan oleh pengisian data terakhir, yaitu data dokter, di mana data dokter ini berisi penginputan dari kode dokter, identitas dari dokter, dan nomor induk dokter, dan di mana dokter tersebut bekerja di poli mana. Selanjutnya data-data yang akan diisi oleh pegawai terkait diagnosa dan tindakan serta operasi. Hal-hal yang pertama diinput ialah data diagnosa, di mana penginputan data diagnosa ini dimulai dari kode dari diagnosa penyakit, nama dari penyakitnya, serta ciri-ciri penyakit. Setelah itu ditambahkan dengan keterangan dan ciri-ciri umum dari diagnosa penyakit tersebut. Setelah itu kita lanjut ke dalam data tindakan medis, di mana data tindakan medis ini akan dimasukkan mulai dari kode tindakan medis tersebut, serta nama dari tindakan medis tersebut, dan apakah atau siapakah yang melakukan tindakan medis tersebut, dan tindakan medis tersebut dilakukan atau diajukan oleh poli apa. Setelah itu data operasi, di mana data operasi ini dimasukkan mulai dari kode operasinya, nama operasi, dan berapa banyak biaya operasi, serta tindakan operasi tersebut dilakukan oleh siapa, baik dokter maupun perawat. Setelah itu kita lanjut ke dalam bagian pegawai yang bertugas dalam tempat pendaftaran pasien, di mana mereka pertama-tama akan memasukkan data pasien. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka pertama-tama yang akan mereka akses adalah data pasien, di mana data pasien ini berisi identitas dari pasien dan nomor BPJS pasien jika pasien merupakan pasien BPJS, serta
nomor rekam medis akan otomatis terinput. Setelah itu, jika selanjutnya pasien akan didaftarkan ke dalam data pendaftaran, di mana data pendaftaran ini nomor rawatnya akan terisi otomatis. Kemudian pegawai akan memasukkan siapa dokter penanggung jawab dari pasien tersebut, kemudian poli tujuan pasien tersebut. Setelah dokter penanggung jawab diisi, kemudian kita memasukkan poli tujuan dari pasien. Setelah itu kita masukkan lagi nomor rekam medis yang pasien miliki. Dan setelah memasukkan nomor rekam medis tersebut, identitas pasien akan langsung otomatis muncul. Setelah itu, bagian bawahnya akan diisikan oleh penanggung jawab, siapa penanggung jawab dari pasien dan apa hubungan penanggung jawab pasien dengan pasien, baik itu keluarga berupa suami, orang tua maupun saudara kandung. Setelah itu, kita beralih ke bagian apotik. Di bagian apotik ini, pada pegawai yang memegang bagian apotik itu dimulai dari pengisian data supplier obat, di mana data supplier obat ini berisi dari kode dari supplier, kemudian nama supplier, alamat dan nomor HP-nya. Setelah itu pengisian data obat. Hal-hal yang diinput ialah kode dari obat, nama obat, dan jenis obat, serta dosis dan aturan pemakaian obat, dan jenis satuan obat, apakah itu tablet ataupun strip. Setelah pengisian data obat, maka petugas apotik pada petugas yang ditempatkan di bagian apotik itu akan melakukan data penggandaan obat, di mana data penggandaan obat ini langsung saja dimasukkan nama dari supplier dan nama obat tersebut, harga, jumlah yang digandakan, dan satuan serta keterangannya. Setelah itu, kita beralih ke bagian poliklinik, di mana poliklinik ini dimulai dari data tindakan berobat, di mana pertama-tama pegawai yang bertugas pada bagian poliklinik akan mencari nama dari pasien. Kemudian setelah mendapatkan nama dari pasien, ia akan memulai dari input tindakan berobat. Input data ini dimulai dari poli tujuan pasien, nama dari penyakit pasien, serta tindakan medisnya dan hasil pemeriksaannya. Setelah itu, penginputan resep obat yang diberikan kepada pasien. Dimulai dari nama obat, jenis obat, dan dosis atau aturannya, serta jumlah yang diberikan kepada pasien. Setelah itu, jika pasien telah diberikan resep obat, maka pasien akan kembali ke bagian apotik, di mana bagian apotik ini akan melakukan penginputan data pengeluaran obat, di mana data pengeluaran obat ini terdapat di dalamnya nomor terima obat, yaitu secara otomatis terinput. Setelah itu dimasukkan nama pasien, setelah itu nama obat dan jumlah obat, dan setelah itu pasien akan membayar jika pasien bukan pasien BPJS atau pasien umum. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.